Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamrafla dengan NIM 2410911320031 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2024. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan membri superioris, dan vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Dengan dosen pengampu, Dr. Oski Leandri, Magister Kesehatan. Sistem muskuloskeletal merupakan sistem yang mengacu pada kumpulan jaringan dalam tubuh manusia yang memberikan stabilitas mekanis dan memungkinkan pergerakan. Nah, sistem ini tuh meliputi tulang, tendon, ligamen, otot, dan tulang rawan. Lalu kita masuk ke dalam regiotorakisnya, anatoraksnya. Lalu kita masuk ke dalam regiotorakisnya ya. Di sini ada yang pertama tuh ada atlas. Atlas itu merupakan tulang leher pertama yang menopang tengkorak. Dia menopang tengkoraknya. Atlas ini berperan penting dalam pengupayaan kepala dalam bergerak. Lalu di sini ada aksis, dia itu tulang leher kedua yang berada di tulang belakang. Tulang ini memiliki tonjolan yang unik ya. Biasanya disebut dengan processus odontoid. Nah, berperan penting dalam rotasi tulang atlas dan kepala. Lalu memungkinkan gerak kepala ke samping ya, seperti menggeleng. Lalu di sini ada sternum. Sternum itu merupakan tulang dada ya. Gunanya apa? Gunanya melindungi organ-organ penting dalam dada, seperti jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Nah, otot dada dan perut bagian atas terhubung dengan sternum ini gitu. Lalu selanjutnya ada cartilago costalis. Cartilago costalis ini merupakan tulang rawan. Dia memanjangkan, ini yang biru ini ya. Dia itu memanjangkan tulang rusuk ke depan dan memberikan elastisitas pada dinding toraks. Lalu kita beralih ke sakrum. Sakrum, dia itu terletak di bawah tulang belakang lumbar ya, dan di atas tulang ekor. Jadi tulang ini tuh berbentuk segitiga. Gunanya apa? Gunanya untuk menopang dan menyalurkan berat badan. Jadi dia untuk menjaga keseimbangan tubuh, memperkuat dan menstabilkan panggul, melindungi struktur saraf, menyediakan titik perlekatan otot. Lalu kita lanjut ke apertura thoracis superior. Nah, di sini dia punya atap dan alas, yaitu berupa apertura thoracis superior ini. Dia jadi alasnya gitu ya, atapnya. Nah, atau yang biasa disebut dengan thorax inlet. Yang mana apertura thoracis superior ini memiliki sifat kecil nih dan terbuka. Jadi dia ada bukaannya gitu loh. Terus selanjutnya ada alasnya berupa apertura thoracis inferior. Tadi yang atap itu apertura thoracis superior. Lalu yang alas ada apertura thoracis inferior gitu. Nah, apertura thoracis inferior ini dia memiliki sifat yang besar, tapi dia ditutupi oleh diafragma. Di sini ya. Nih, kita lihat di slide selanjutnya. Di sini ada diafragmanya. Jadi dia menutupi. Sifatnya besar namun tertutupi oleh diafragma. Kembali lagi ke slide pertama. Nah, isi dalam di sini dia ada paru-paru, jantung, dan lain-lain kan. Dindingnya terdiri dari tulang, otot, kulit, fascia, dan penyokong lain seperti fasa atau pembuluh, pleura, dan lain sebagainya. Lalu, jika ada dindingnya berarti dia ada isinya kan. Kita selanjutnya ke slide berikutnya. Nah, di sini dia memiliki isi berupa sepasang cavum pleura, yang mana cavum pleura itu merupakan rongga yang berada di dinding dada ya, yang ini, yang biru. Nah,
ini dia merupakan cavum pleura. Lalu isinya selain cavum pleura ada juga mediastinum. Nah, mediastinum yang mana? Mediastinum tuh yang hijau ini, yang di tengah-tengah. Jadi mediastinum itu ruangnya di tengah rongga dada yang berisi jantung, pembuluh darah, dan organ vital lainnya ya. Jadi dia itu cavum pleura ini yang biru ini tadi, dia sebagai rongga yang melindungi dan memfasilitasi fungsi paru-paru dan melindungi paru-paru dari gesekan dinding dada tadi. Nah, organ yang tadi ada di mediastinum ini yang hijau tadi itu ada jantung, pembuluh darah, trakea, aorta, kelenjar timus, saraf, tiroid, dan lain sebagainya. Lanjut kita ke slide berikutnya. Di sini ada otot dinding toraks dan abdomen. Di sini kita lihat ada otot pectoralis minor, ada pectoralis mayor. Yang minor dia itu nih. Bisa dilihat di sini dia tipis. Dia tipis dan berbentuk segitiga pada dinding dada bagian atas. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menaikkan tulang belikat ya. Menaikkan tulang belikat, terus habis itu menekan bahu dan lain sebagainya. Lalu ada otot pectoralis major. Dia itu menerima persarafan motorik ganda dari saraf pectoralis medial dan lateral. Dia itu untuk fleksi, aduksi, dan rotasi internal humerus. Lalu di sini ada sternalis. Nih, sternalis ini dia sejajar dengan tulang dada yang memanjang dari daerah sternoclavicular di sini. Nah, lalu di sini otot pectoralis major ini dia itu kan besar dan kuat, berbentuk seperti kipas. Dia bisa menggerakkan sendi dan juga terhubung ke humerus tadi. Lalu kita masuk ke vaskularisasi arteri ya. Di sini ada spinalis. Spinalis itu cabang arteri yang memasok darah ke sumsum tulang belakang. Lalu ada colateralis. Itu cabang arteri yang berjalan sejajar dengan arteri intercostalis. Lalu di sini terdapat thoracica aorta, yang mana ini bagian dari aorta ya, yang melewati rongga dada. Ini adalah pembuluh darah utama yang membawa darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu di sini ada intercostalis posterior, arteri yang memasok darah ke otot-otot interkostal. Itu otot di antara tulang rusuk. Nah, di sini juga ada intercostalis anterior, yang mana arteri yang juga memasok darah ya ke otot-otot interkostal, tetapi berasal dari sumber yang berbeda daripada arteri intercostalis posterior gitu. Lalu di sini ada juga thoracica interna, yaitu arteri yang memasok darah ke bagian depan dada. Lalu di sini ada cutaneus lateralis, yaitu cabang arteri yang memasok darah ke kulit di sisi dada. Lalu ada cutaneus medialis, cabang arteri yang memasok darah ke kulit di bagian tengah dada. Lalu kita masuk ke dalam vaskularisasi vena ya. Di sini ada vena azygos. Nah, vena azygos ini merupakan vena utama yang mengumpulkan darah dari dinding dada bagian belakang. Lalu ada vena hemiazygos ya. Di sini. Nah, ini vena yang mengumpulkan darah dari dinding dada bagian belakang sebelah kiri ya. Lalu ada vena
hemiazygos accessoria, yaitu vena yang merupakan cabang dari vena hemiazygos. Lalu di sini ada intercostalis posterior, ada intercostalis anterior, thoracica interna. Nah, thoracica interna ini vena yang mengumpulkan darah dari bagian depan dada. Lalu ada brachiocephalica dextra dan sinistra, yaitu vena yang berbentuk dari gabungan vena jugularis interna dan vena subclavia di sisi kanan dan kiri. Lalu kita ke inervasi. Inervasi pada bagian atas tubuh atau ekstremitas atas merupakan salah satu proses yang kompleks ya, yang dimana melibatkan beberapa saraf utama yang berasal dari plexus terus plexus brachialis ya. Nah, plexus brachialis ini merupakan jaringan saraf yang terbentuk dari akar saraf-saraf tulang belakang ya. Nah, saraf-saraf ini yang di sini ya, yang mana saraf-saraf ini kemudian bercabang menjadi saraf-saraf perifer yang menginervasi otot-otot, kulit, dan sendi di lengan, tangan, dan bahu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai columna vertebralis atau tulang belakang. Columna vertebralis itu gunanya apa? Gunanya untuk menjaga keseimbangan gravitasi ya, menjaga tubuh agar tetap tegak, menopang berat tubuh, melindungi medula spinalis ya. Lalu di sini ada sakrum juga ya, berbentuk segitiga seperti yang di awal dikatakan. Nah, di sini di urutan pertama yaitu tulang mengambil 7 tulang ya. Itu vertebra cervicalis, itu tulang belakang leher, cervicus, sampai 7 tulang. Lalu yang kedua, thoracicae, itu tulang punggung tengah, thoracal ya, terdiri dari 12 tulang. Lalu selanjutnya ada tulang belakang bawah ya, vertebrae lumbales, itu tulang belakang bawah lumbal terdiri dari 5 tulang. Lalu selanjutnya ada sacrum ya, tulang belakang sakral, 5 tulang yang menyatu. Kemudian yang terakhir di sini ada coccygeal ya, di sini ekor, 3 sampai 5 tulang. Selanjutnya kita ke bagian sternum. Sternum itu apa? Sternum itu tulang dada. Nah, sternum menyediakan titik koneksi untuk bagian lain dari sistem kerangka ya. Lalu di sini sternum itu termasuk tulang pipih yang terletak di tengah dada. Gunanya apa? Untuk melindungi organ dan otot di dalam dada dari cedera misal, atau guna lainnya yaitu bekerja sama dengan tulang rusuk ya. Nah, di sini terdapat incisura jugularis. Incisura jugularis dia lekukan di atas tulang manubrium ini. Nah, lekukan di atasnya itu namanya incisura jugularis. Lalu ada manubrium sterni. Nah, bagian atas tulang dada yang berbentuk lebar untuk menghubungkan tulang selangka dan tulang rusuk pertama, itu dinamakan manubrium sterni. Selanjutnya corpus sterni. Corpus sterni di sini merupakan badang tulang dada. Lalu selanjutnya ada processus xiphoid, yaitu tulang tajuk pedang ya, artinya.
Terus manubrium sterni di sini dia berartikulasi dengan badan sternum melalui sendi manubri eksternal gitu. Lanjut, kita ke ada brachium. Brachium itu lengan artinya. Terus di sini ada manus. Manus itu apa? Manus itu tangan. Lalu clavicula. Clavicula yang berarti tulang selangka ya, yaitu yang menghubungkan tulang dada dengan tulang belikat. Nah, dia itu panjang seperti gambarnya, tipis dan sedikit melengkung. Lalu terletak di kedua sisi pangkal leher. Tujuannya apa? Tujuannya menjaga tulang belikat pada posisi yang benar saat bergerak dan berperan dalam membentuk bahu. Lalu selanjutnya di sini ada scapula nih. Ini ada scapula. Scapula itu tulang belikat ya, berbentuk pipi segitiga, posisinya berada di belakang bahu. Lalu di sini ada humerus nih. Humerus itu tulang panjang di lengan atas antara bahu dan siku. Lalu di sini ada radius. Radius itu sesuai gambarnya tulang panjang di lengan bawah. Lalu ada ulna. Ulna itu tulang hasta antara siku dan pergelangan tangan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.